Jadi latihan mengendalikan diri. Kamu harus siap mental, siap material, siap sosial, siap spiritual menghadapi kesulitan hidup. Hidupmu tidak akan senang terus, tidak akan bahagia terus, tidak akan nyaman terus. Kalau kamu tidak siap menghadapi yang tidak nyaman, yang tidak menyenangkan, yang tidak membahagiakan, akan sangat berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Ini menarik karena Murphy's Law itu kan mikirnya kebalikannya. Murphy's Law itu tidak ada buktinya, tapi dia tetap benar. Kenapa begitu? Kalau kita coba membuktikan, buktinya mesti salah. Tapi begitu loh, ini dibuktikan tapi tetap salah, yaitu Murphy's Law. Dibuktikan benar tetap saja salah. Makanya Murphy's Law terus jadi tetap benar. Jadi dia tidak bisa salah. Itu kan, ini kalau di ilmu logika namanya tautologi. Jadi permainan perputaran kata saja. Tidak ada kenyataannya, yang bulat di kata-kata saja kayak orang kampanye. Jadi kan ada itu kan contohnya tautologi itu begini loh. Misalnya dulu pernah saya contohkan ya, semua yang ada di masjid ini pembohong misalnya. Terus sampean bales, karena tak sebut pembohong tidak terima. Loh, berarti bapak juga pembohong dong. Bapak kan ada juga di masjid ini. Oh iya ya, saya ada juga di masjid ini, berarti saya juga pembohong. Tapi kalau saya pembohong, berarti kan maknanya kebalikannya. Kalau saya ngomong semua di masjid ini pembohong, karena saya pembohong, berarti maknanya semua yang di masjid ini jujur. Tapi kalau semua di masjid ini jujur, berarti yang saya katakan tadi benar dong. Semua yang di masjid ini pembohong. Lu kan muter lagi. Nanti pikirin sebelum tidur, kamu lah bingung. Ini pasnya semua yang di masjid ini pembohong apa jujur Pak? Itu kalau kamu bulat itu tadi ruwet, tidak ada akhirnya itu. Itu yang disebut tautologi, permainan kata. Baik, ya sama kayak Murphy's Law ini. Kalau secara permainan ya tidak bisa dibuktikan salah dia. Begitu salah, ya itu memang Murphy's Law. Murphy's Law itu barang benar terbukti pada akhirnya salah. Tidak bisa dibuktikan pasnya. Baik, sekarang kita tidak di situ ya. Kita masuk ke dari Murphy's Law ini apa sih yang bisa kita pelajari? Yang pertama, banyak di antara kita yang mindsetnya seperti Murphy's Law tadi. Mikirnya jelek terus, yang negatif terus, nganggap hidup ini berat. Tadi ya, pesimis, kemudian fatalistik, kemudian tidak mampu mengontrol, mengendalikan diri. Orang seperti itu kadang-kadang penuh dengan tension, ketegangan hidupnya. Kalian kalau mengikuti Murphy's Law tadi kan kamu selalu ini sebentar lagi ada bencana apa yang datang, kesulitan apa yang hadir, tension, kamu tekan terus. Dot itu ragu-ragu, mau apa-apa takut. Saya mau minum sih, tapi nanti kalau nggak cocok gimana, kalau nggak sesuai gimana. Tapi ya orang haus minum saja. Terus cemas, ketakutan. Semoga yang ikut ngaji tidak ada yang begini-begini ya. Tegang, serba ragu-ragu, cemas, takut tanpa alasan. Mikir-mikir sendiri, takut-takut sendiri. Jangan-jangan nanti ada ini, jangan-jangan gitu. Kamu jangan-jangan sendiri dan takut sendiri. Cemas, anxiety. Jadi sekedar pusing sedikit, jangan-jangan ini gejala stroke ini ya, jangan-jangan ngono kamu. Susah karepe dhewe.
Karena mungkin itu diantara efeknya hari ini banjir informasi itu kan begitu. Jadi terlalu banyak ngerti macam-macam termasuk yang tidak penting, kamu sering mengalami anxiety, ketakutan yang tidak jelas. Wong ke atas lihat bintang kelap-kelip saja kamu ini mungkin ada aliennya lewat, ada itunya. Kalau tiba-tiba ada yang jatuh ke sini gimana ya? So mikir aneh-aneh gitu. Anxiety. Kemudian suspicion, serba curigaan. Orang curigaan itu kan apa saja dicurigai, ini konspirasi, ini mesti, ini teman-teman mesti ya. Nanti minggu depan kita ada tema konspirasi. Agitasi, merasa diserang terus, paranoid, parno, takut yang tidak jelas. Ada tidak di sini yang terlalu sering mendengarkan konten-konten horor misalnya terus wedi karo PDW, pikirannya mindset gitu semua. Nanti ada tetangganya jualan terus laku terus wow itu pesugihan apa yang dipakai. Jadi mikirnya jadi gitu semua. Nanti ada temenmu dapat pasangan, wah itu mesti pakai pengasihan itu, wah itu pakai susu apa, itu pikiranmu ke situ-situ terus. Ada angin, wah ini penghuninya sedang menyapa ini. Wong yo kipas angin, itu kamu mikirnya aneh-aneh. Nah, kadang-kadang juga ada rasa malu. Di antara pengaruh-pengaruh negatif ini yang jadi sumber hari ini banyak orang menyebut generasi hari ini generasi stroberi. Jadi sering rapuh, tidak tangguh. Sejak di pikirannya sudah lemah sehingga mudah kena provokasi-provokasi, termasuk mindset seperti Murphy's Law tadi. Maka yuk penting kita mulai ya mengambil hikmah pelajaran apa dari Murphy's Law. Ada yang mengkritik begini, ini saya ambilkan kritik biar kamu tidak tenggelam dalam Murphy's Law. Ada dua orang tokoh yang terang-terangan mengkritik Murphy's Law. Yang pertama Richard Dawkins. Kalian mungkin pernah dengar nama ini. Yang kedua David Hehn. David Hehn ini profesor matematika. Kalau menurut Richard Dawkins, Murphy's Law itu ya memang kita sering merasa cocok, tapi itu kalau dalam ilmu logika namanya bias. Nah, kalian kalau baca buku Sesat Pikir dan Cacat Logika itu, ini namanya bias konfirmasi. Jadi bias konfirmasi itu karena pikiran kita sudah begitu, maka kita hanya nyari bukti yang begitu. Nyari bukti yang mengkonfirmasi kepercayaan kita. Setelah ini mesti aku yang susah ini. Misalnya kamu mikir begitu. Loh, kamu akan mencari bukti yang cocok, yang mengkonfirmasi pandanganmu tadi. Seandainya terjadi sesuatu yang sebaliknya, tidak kamu anggap. Ya. Sama kayak kalian misalnya punya keyakinan, pokoknya kalau habis apalah nabrak kucing apa nginep di kamar nomor berapa 13 itu kan, kamu menganggap itu sial misalnya. Loh, bias konfirmasi itu karena kamu yakin itu sumber kesialan. Setelah itu kamu akan mencari kesialan-kesialan dalam hidupmu, kamu sambungkan ke situ. Kalau kamu ngalami enak, ndak kamu pikir ke situ. Tapi begitu kamu ndak enak, ini gara-gara kemarin habis nabrak, itu mesti. Ini namanya bias konfirmasi. Bahkan mungkin peristiwanya sudah jauh. Kamu mungkin setelah nginep di kamar nomor 13 misalnya, hidupmu nyaman-nyaman saja. Tapi begitu kamu ngalami kesulitan apa 3 tahun kemudian, kamu sambungkan ke situ juga. Wah, itu mungkin dulu karena saya nginep di kamar nomor 13 itu. Ya meskipun mungkin tidak ada ya banyak. Jadi ini namanya bias konfirmasi. Ya buktinya mesti saja cocok. Karena apa? Kamu cari yang begitu. Jadi yang tidak cocok tidak kamu lihat.
Sama kayak kamu misalnya orang barat nganggep, wah Islam itu teroris. Bias konfirmasi itu dia akan mencari fakta, data yang mendukung pandangannya bahwa Islam teroris. Di luar itu tidak akan dia terima atau tidak akan dianggap. Loh ini loh anak-anak ngaji filsafat ini loh, tidak mikir teror sama sekali. Mikirnya Indomie, mikir gitu-gitu. Dia tidak pernah mikir aneh-aneh pokoknya. Mikir tidak punya duit, mikir... Nah, tapi kan tidak dilihat, tidak mungkin jadi data. Data yang diambil sesuai dengan pandangan sebelumnya. Itu namanya confirmation bias. Kita sering seperti itu sebenarnya. Jadi kita disetir oleh asumsi-asumsi kita. Banyak cara berpikir kita yang diarahkan oleh asumsi ini. Wah, pokoknya jangan nikah sama orang dari daerah sini. Orang dari daerah sini itu bla 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 bla. Mungkin ada puluhan ratusan kelakuan dia yang tidak cocok dengan pernyataan kita tadi. Hanya 1-2 kadang-kadang muncul yang seperti itu, dan 1-2 itulah yang kita pegang jadi buktinya. Ini namanya confirmation bias. Kayak tadi misalnya, benda jatuh selalu di sudut yang sulit kita jangkau. Loh, karena kita sudah yakin ini dulu, maka kalau ada benda jatuh kok mudah kita ambil, tidak kita hitung. Tapi begitu jatuhnya sulit, baru ini kita anggap, nah kan mesti sulit begini, kan mesti begitu. Kayak tadi, kamu merasa bahwa Pak, antrian yang pas saya itu loh, mesti sulit, mesti lambat. Dan kamu kan selalu ingat-ingat yang pas sulit. Padahal ada kalanya mungkin saja kamu ngantri dan lancar. Tapi ini tidak kamu hitung. Yang kamu hitung yang pas kamu sulit saja. Ini yang disebut confirmation bias. Jadi hati-hati teman-teman ya. Dirimu, saya bilang tadi, disetir oleh pikiranmu. Jadi asumsi-asumsi yang ada di pikiranmu. Data dan fakta itu kamu milih sesuai kepentinganmu yang sudah kamu asumsikan sebelumnya. Itu yang disebut confirmation bias. Maka jangan kaget kalau sebentar lagi, mungkin sekarang juga sudah mulai, pendukungnya kubu sana, pendukungnya kubu sini, itu semuanya menunjukkan fakta. Hebatnya yang saya dukung, jeleknya calon yang sana. Semua akan begitu. Dengan model apa? Confirmation bias. Jadi kalau tokoh yang saya dukung mesti baik. Kalau pas ada jeleknya, tidak dihitung, tidak dilihat. Yang ditampilkan yang baiknya saja. Sementara kubu sebelah mesti jelek. Kok pas ada baiknya, tidak dihitung. Yang dikonfirmasi yang jeleknya saja. Nah ini sekarang boleh jadi bekalnya teman-teman ya, biar agak pinter sekarang. Jadi kalau ada orang bilang, loh ada faktanya loh, saya lihat sendiri loh. Iya, tapi faktanya dipilih sesuai yang sebelumnya jadi pandangannya, jadi aspirasinya. Fakta yang berseberangan, fakta yang berbeda juga banyak, tapi tidak diekspos. Mungkin teman-teman masih ingat ya, logikanya post-truth itu ada logika signing, priming, dan framing. Signing itu menggunakan simbol-simbol tanda-tanda sesuai kepentingannya. Priming itu mengutamakan hal-hal yang ingin dia tonjolkan. Framing itu motong, mereduksi data sesuai yang dia butuhkan. Iya memang faktanya ada, mungkin ada gambarnya, ada fotonya, ada videonya, tapi dengan modifikasi tertentu sesuai kebutuhan konfirmatifnya. Jadi kritiknya Dawkins ndaklah Murphy's Law ini hanya satu jenis confirmation bias. Hidupmu tidak semalang itu, yakinlah. Tidak mungkin Allah bikin kamu susah dengan sunatullah yang rumit. Tidak mungkin begitu. Yang kedua, ada lagi istilah yaitu selection bias. Bias seleksi. Bias seleksi itu ya seperti tadi. Kalau ini lebih memotong, menyeleksi sesuai kebutuhan kita.
Kita itu hidup ini ya ada senangnya, ada susahnya. Tapi kita pilih bagian susah-susahnya saja. Itu kayak misalnya ada tokoh sukses terus diwawancara. Gimana Bapak masa kecil dulu? Masa kecil saya itu susah sekali. Tapi dipilih yang susah-susah. Mungkin saya pernah ngalami ini, ngalami itu. Diceritakan yang susah-susah biar orang yakin bahwa orang ini berjuang dari nol, dari susah loh. Ini namanya selection bias. Jadi yang enak-enak tidak disebut, yang lancar-lancar tidak disebut. Yang disebut sesuai yang dia butuhkan. Itu namanya selection bias. Nah, teman-teman mulai sekarang sadar ya. Jadi dua bias ini harus kita ingat benar. Karena era medsos hari ini kita sulit sekali memfilter, menyeleksi mana data yang objektif, mana yang subjektif. Subjektif itu bukan berarti salah, tapi sesuai kepentingan dan selera yang bikin berita. Biasanya ada model seleksi, ada model konfirmasi ini. Baik, jadi yang pertama dari Murphy's Law kita belajar tentang confirmation bias dan selection bias. Ini salah satu cara kita berliterasi menghadapi dunia digital hari ini yang luar biasa dengan banjir informasinya. Saya lanjutkan. Pelajaran lagi dari Murphy's Law apa? Tadi kan isinya negatif-negatif semua. Mari kita mulai latihan. Kalau di dunia ilmu sosial namanya disaster management. Disaster management itu manajemen bencana. Ya bencana level kecil lah. Kayak tadi kamu ngantri tidak selesai-selesai. Kamu itu kan bencana sebenarnya. Meskipun kecil, kalau tidak siap kan membawa pengaruh tadi. Kamu stres, kamu kecewa, kamu malu dan lain sebagainya. Mulai ayo belajar pelan-pelan. Di level individu tidak apa-apa. Disaster management, tanggap bencana, juga mampu menanggulangi bencana. Tanggap kalau kita mengalami peristiwa pahit dan mampu menanggulanginya. Ya ini sebenarnya dari sisi ilmu bencana secara luas sebenarnya untuk macam-macam. Termasuk bencana alam. Tapi kan kesulitan-kesulitan kecilmu tadi kan sebenarnya ya setara saja dengan bencana. Kalau bencana besar ya kesulitan besar. Jangan diremehkan yang kecil-kecil tadi. Karena kadang-kadang kecil-kecil bolak-balik kamu jengkel. Terus kamu ngamuk. Terus akhirnya ketemu masalah besar. Dari yang kecil jadi masalah besar. Kan sering kamu lihat di TikTok itu. Orang disalib tidak terima. Terus jotosan di jalan. Terus akhirnya urusan polisi. Terus viral, wajahmu nyebar di mana-mana, kamu nangis-nangis minta maaf ya gitu. Ya itu kemampuan disaster manajemennya kurang bagus. Ayo kamu latihan. Tadi kan ada asumsi cirinya Murphy's Law itu kan orang yang kurang mampu mengendalikan diri. Yo kamu latihan, kendalikan dirimu. Dan ini mungkin sejenis keterampilan. Jadi latihan mengendalikan diri. Kamu harus siap mental, siap material, siap sosial, siap spiritual menghadapi kesulitan hidup. Hidupmu tidak akan senang terus. Tidak akan bahagia terus, tidak akan nyaman terus. Kalau kamu tidak siap menghadapi yang tidak nyaman, yang tidak menyenangkan, yang tidak membahagiakan, akan sangat berat. Ya kita perlu prihatin beberapa waktu belakangan banyak sekali cerita-cerita mahasiswa yang suicide, bunuh diri. Semoga kalian tidak pernah terbersit sedikit pun.
yang seperti itu. Jadi perlu, hidup ini tidak mungkin tidak ada masalah. Makanya malam hari ini saya angkat masalah-masalah receh model Murphy's Law, biar kalian sadar bahwa tidak mungkin kamu free dari masalah. Harus siap. Kamu harus siap sukses, tapi juga siap gagal. Ya memang banyak di medsos-medsos hari ini, di YouTube kamu didorong untuk bermimpi besar, punya prestasi-prestasi hebat, iya. Tapi seandainya pun kamu tidak hebat, tidak berprestasi besar, bukan berarti terus kamu tidak bernilai. Saat ini pun kalian sudah bernilai. Dan ada banyak orang yang menganggapmu sangat bernilai, sangat penting. Kalau tidak percaya, tanya teman kiri kananmu, apalagi tanya keluargamu, apalagi orang tuamu. Jadi tidak ada manusia yang tidak bernilai. Setiap orang bernilai. Setiap orang berharga. Jadi ini perlu saya sampaikan karena 1 bulan yang lalu ada mahasiswa yang menghadap saya dengan keluhan 2-3 bulan yang lalu, bukan 1 bulan yang lalu, dengan keluhan yang unik. Jadi saya tidak tahu, mungkin karena belajar filsafat apa ya. Keluhannya begini dia, Pak, apa sih gunanya saya ada di dunia ini? Lah ya, Mbok yo sebaiknya ndak ada saja. Saya merasa ndak bisa apa-apa, ndak bisa memberi kebaikan apa-apa. Ngapain Allah itu menciptakan saya? Wah itu, ya makanya ini mungkin karena belajar. Itu kalau bahasanya Simbah saya dulu, ngono ya ngono ning aja ngono. Agak kejeron, kita dalam itu ndak apa-apa, tapi terlalu dalam negatif. Kalau sudah mentok, ya sudah berhenti. Pikiran itu kan dulu waktu kita belajar batas nalar, sudah kita deklarasi, pikiran itu ada batasnya. Maka, yo kalau sudah buntu, ndak ada jalan keluar, kamu sadari saja, oh iya ya, saya itu manusia. Tidak tahu segalanya, juga tidak mampu segalanya. Ada titik-titik di mana saya tidak mampu dan tidak bisa. Mungkin titik ini termasuk yang saya tidak mampu dan tidak bisa. Selesai. Kalau tidak begitu, terus jatuhnya kamu overthinking. Kalau sudah overthinking, hidup ini rasanya rumit dan ruwet saja. Kamu lupa bersyukur, kemudian lupa bahwa masih banyak tanggung jawab yang harus kita jalankan. Jadi latihan ya, paling tidak kalian coba bangun dirimu sendiri model disaster management ini. Ada istilah menarik, kalau ini saya ngertinya dari dunia komputer, file save system. Ini yang ngerti komputer mesti ngerti ya. Selalu persiapkan dirimu untuk jika seandainya mengalami kegagalan. Kalau komputer itu yo titik file save itu begitu error ndak karu-karuan, kamu reset saja kembali ke awal. Aman sudah. Kamu juga begitu. Dalam dirimu sediakan ruang untuk file save system ini. Karena hidupmu tidak tentu. Kita tidak ngerti nanti menghadapi apa, mengalami apa. Ya mungkin dalam jangkauan pengetahuan kita nyaman-nyaman saja. Tapi sopo ngerti. Siapa tahu. Wong kita tidak ngerti dalam hidup kita ini nanti akan mengalami apa saja. Ya siapa tahu nanti tiba-tiba perang dunia ketiga muncul misalnya. Jangan-jangan kamu malah seneng. Wah kuliah libur berarti Pak. Ya, wong yo dunia serba ndak mesti kan sekarang. Yo kayak kemarin, tiba-tiba gara-gara virus yang sangat kecil saja, jungkir balik orang seluruh dunia. Kamu tersisihkan
di pojok-pojok rumahmu semuanya. Itu kalau tidak siap mental, selesai kita. Maka sediakan fail-safe system dalam diri kita. Nah, gimana Pak manusia bisa punya fail-safe system? Kalau komputer sih gampang, ada banyak, kemarin kita belajar banyak teori tentang ini. Mungkin bisa kembali ke episode-episode patah hati menurut banyak filosof, banyak kalangan dan lain sebagainya. Dalam rangka membangun ini, fail-safe system. Saya kasih contoh ya, fail-safe system. Ini saya ambil dari para filosof eksistensialis. Ini bagi saya semacam personal fail-safe system. Membangun sistem ketangguhan dirimu. Biar kamu tidak jatuh, biar kamu tidak runtuh mengalami apapun. Ini boleh dicek di pikiran-pikirannya filosof eksistensialis seperti Schopenhauer atau Nietzsche, Kierkegaard, dan lain-lain. Yang pertama misalnya, kalau ini filsuf jalan estetis, estetika, seni, keindahan. Filsuf model ini meminta kita untuk punya sistem katarsis yang mampu membuat kita melampaui ruang waktu hidup kita. Katarsis itu semacam pelampiasan. Biasanya memang ranah katarsis ini ada di dunia estetik. Lagu, film, apalagi tari, apa saja monggo yang bisa jadi pelampiasanmu. Wah, kalau saya jenuh luar biasa Pak, biasanya saya dengerin musik yang tenang, yang syahdu, jadi rasanya melayang, lupa dengan masalah. Tidak apa-apa, itulah katarsis. Terserah, mungkin ada Pak, kalau saya tidak begitu Pak. Saya itu kalau sudah jenuh, pol habis, ya saya jalan pokoknya. Entah jalan-jalan kemana, kalau lelah balik lagi. Apa sepedaan saya Pak, atau monggo saja. Ini katarsis namanya. Ini bisa jadi fail-safe system. Meskipun kalau katarsis ini solusi sementara. Tidak apa-apa. Kalau orang sama sekali tidak punya pembuangan dari kejenuhannya, itu nanti bisa melahirkan stres-stres, tekanan-tekanan, depresi-depresi. Asal yang positif ya, jangan yang negatif. Ya yang negatif itu ya sekalian tahu sendirilah. Saya tidak perlu mencontohkan. Yang masih dalam koridor positif, kamu mau dengerin musik mungkin oke. Kamu mau Pak, saya biasanya kalau jenuh itu nonton drakor Pak. Ya tidak apa-apa, wis nonton saja. Kalau kamu yang membuatmu lega, membuatmu nyaman. Saya ngaji Pak, alhamdulillah. Loh, ya kan tidak apa-apa, bagus yang mau ngaji. Saya tahajud Pak, saya monggo saja. Yang penting kamu ada katarsismu, pembuanganmu. Saya Pak teriak Pak, tidak apa-apa. Saya mukuli bantal Pak, tidak apa-apa wis. Yang penting kamu punya katarsisnya, asal jangan mukuli teman aja. Kalau itu negatif. Nah, jalan estetik sementara, durasinya pendek. Iya, kamu waktu mendengarkan lagu tenang kamu, tapi begitu lagunya mati, masalahnya datang lagi. Tapi mendengarkan lagu terus-terusan jenuh. Jadi dia tidak bisa jadi solusi permanen. Ada jalan lebih permanen, yaitu jalan etis. Jalan etis itu distraksikan kegalauanmu, masalahmu, kesedihanmu ke arah perbuatan-perbuatan baik. Wah, saya bakti sosial saja lah Pak. Wah, saya melakukan ini itu yang kebaikan untuk sesama. Ini namanya jalan etis. Lebih panjang.
daya filsafnya. Sekarang saya sibuk membantu yatim piatu, Pak, ini lebih panjang. Sekarang saya sibuk bantu teman-teman yang tidak mampu, lebih panjang. Jadi boleh kamu sibukkan dirimu dalam kebaikan, apapun jenis kebaikannya. Ini namanya jalan etis. Tidak sekedar mencari katarsis, tapi juga katarsis yang membawa manfaat, maslahat untuk sesama. Ini namanya jalan etis. Ada yang ketiga, jalan asketis. Jalan asketis itu jalan spiritual sebenarnya orang menyebutnya, tapi maksudnya kamu agak menjauh sebentar dari keramaian. Yang bikin kamu suntuk luar biasa itu keterikatanmu, kemelekatanmu dalam keseharianmu. Tarik diri sebentar. Istirahatkan pikiran, hatimu, kesibukanmu sehari-hari. Ini jalan asketik. Ndak apa-apa sementara ndak ketemu temanmu. Wong temanmu ndak pernah kangen padamu kok. Jangan-jangan kamu minggir sebentar, mereka syukuran. Alhamdulillah dia ndak ada. Jadi ayo minggir, ndak apa-apa. Ayo minggir sementara untuk bersih. Kalau orang sufi ada kholwat, ada uzlah. Dalam rangka pembersihan. Nanti kalau sudah tangguh, sudah kuat, tidak mudah terpengaruh, kembali lagi. Jalan asketik lebih permanen. Jadi karena nanti kita jadi tangguh mental batin kita. Ayo ya, kamu bangun sendiri. Saya tidak tahu kamu mampunya di level mana membangun fellowship system ini. Tapi semoga kalian bisa di salah satunya ada. Jangan sama sekali tidak punya. Biar kamu tidak kesulitan nanti kalau ada masalah. Biar kamu tidak sama sekali drop jatuh. Ya syukur-syukur kamu bisa kayak ceramah dulu kalau ngaji yang dulu. Kembali pada Allah, sadar untuk lebih baik gitu ya. Kayak gitu alhamdulillah kalau bisa. Tapi kan saya tahu levelmu. Kalau dipaksa terlalu tinggi malah tidak jalan. Kamu cari sendiri ya paling tidak katarsis-katarsis dari estetik, etis maupun asketik. Baik, jadi ini berhubungan dengan hidup yang serba negatif tadi loh. Hidup yang kita banyak sekali ketemu kemalangan-kemalangan hidup.